Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Temple yang dirilis pada tahun 2017. Film ini mengambil latar Jepang dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ryo yang ingin menginterogasi salah satu pasiennya bernama Chris karena diduga melakukan pembunuhan terhadap dua orang temannya yang bernama Kate dan juga James. Terlihat di sini kondisi Chris sangat-sangat memprihatinkan di mana seluruh tubuhnya penuh akan luka, bahkan wajah Chris sudah tidak berbentuk lagi. Untuk berkomunikasi dengan Chris, Ryo membutuhkan seorang penerjemah bahasa karena Chris hanya bisa berbahasa Inggris sedangkan dirinya hanya bisa berbahasa Jepang. Kemudian Ryo mulai mencari penerjemah bahasa dan pada akhirnya ia menemukan seorang pria bernama Kazunori Itoko yang fasih berbahasa Jepang maupun bahasa Inggris. Jadi dengan begitu akan memudahkan Ryo dalam menanyakan beberapa pertanyaan pada Chris mengenai kematian Kei dan juga James. Lalu Ryo bertanya pada Chris apa yang telah terjadi pada Chris dan teman-temannya. Sayangnya Chris tidak bisa mengingat kejadian tersebut. Tapi ketika Ryo menunjukkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan seorang wanita bernama Kate, barulah Chris mengingat kejadian mengerikan yang telah menimpanya. Sekitar 5 hari yang lalu, Chris diajak pergi dari Amerika menuju Jepang oleh salah satu sahabatnya yang bernama Kate. Selain mengajak Chris, Kate juga mengajak pacarnya yang bernama James. Rencananya Kate datang ke Jepang untuk melakukan penelitian terkait sebuah kuil yang ada di Jepang. Kate sengaja mengajak Chris karena Chris satu-satunya orang yang bisa sedikit berbahasa Jepang supaya nantinya mereka tidak kesulitan untuk menerjemahkan beberapa kata dalam bahasa Jepang. Tanpa berlama-lama lagi, mereka bertiga langsung terbang dari Amerika menuju Jepang. Singkat cerita saja, mereka pun tiba di Jepang dan langsung menginap di sebuah hotel. Kemudian mereka bertiga sepakat untuk pergi menuju kota Oyama dengan menggunakan kereta karena di kota Oyama terdapat sebuah kuil bernama Itoshi yang bisa diteliti oleh Kate. Karena hari sudah gelap, mereka akan menginap terlebih dahulu di sebuah penginapan. Setelah menaruh barang-barang mereka di penginapan, mereka pun segera pergi ke toko barang-barang antik untuk melihat-lihat buku kuno dan di sanalah mereka menemukan sebuah buku yang menceritakan tentang kuil Itoshi. Dalam buku itu juga terdapat gambar dari makhluk halus yang sering disebut sebagai kitsune. Menurut mitologi Jepang, kitsune adalah makhluk halus yang digambarkan sebagai wanita setengah rubah. Kitsune memiliki kemampuan untuk merubah dirinya menjadi orang-orang tertentu untuk mengelabui para manusia. Ketika ingin membeli buku tersebut, si pemilik toko malah tidak mengizinkan mereka untuk membeli buku tersebut. Kemudian si pemilik toko meminta mereka keluar dari toko saat itu juga karena dia ingin menutup tokonya. Untuk sejenak mereka merasa bingung mengapa pemilik toko itu tiba-tiba saja menutup tokonya. Karena tidak mendapatkan buku itu, James menyarankan Kate untuk mencari kuil lain di internet saja. Malam harinya, James dan Chris pergi menuju klub malam untuk bersenang-senang sementara Kate akan beristirahat di penginapan saja. Setelah sekian lama bersenang-senang di klub tersebut, Chris memutuskan untuk pergi karena dirinya ingin pergi jalan-jalan. Sementara James terlihat masih bersenang-senang dengan wanita asing. Ketika melewati toko barang antik yang didatangi tadi, Chris sempat melihat tokonya buka dan kesempatan itu kemudian diambil oleh Chris untuk mencari buku tersebut. Ketika ingin mengambil buku itu secara diam-diam, Chris dikejutkan dengan kehadiran seorang bocah bernama Seita. Seita mengaku bahwa dirinya merupakan anak dari si pemilik toko. Kemudian Chris berkeinginan untuk membeli buku tersebut, namun anehnya Seita malah memperbolehkan Chris untuk mengambil buku itu secara gratis. Chris pun merasa sangat senang karena akhirnya ia mendapatkan buku cerita rakyat yang membahas tentang kuil Itoshi. Kate pasti akan senang mengetahui bahwa dia berhasil mendapatkan buku tersebut. Setelah itu, Chris mampir sebentar ke sebuah bar. Pemilik bar bernama Asashi yang melihat buku itu memberitahukan pada Chris bahwa kuil Itoshi sangat berbahaya untuk dikunjungi. Kuil Itoshi berada di atas pegunungan dekat dengan desa tempat Asashi dilahirkan. Bahkan tak hanya Asashi, salah satu pelanggan bernama Naoto juga melarang Chris untuk pergi menuju kuil Itoshi. Naoto malah menyuruh Chris untuk mengunjungi kuil lain saja. Perkataan itu membuat Chris semakin penasaran dengan kuil Itoshi. Oleh karena itu, Chris mencoba menanyakan letak kuil Itoshi pada Asashi. Setelah mendapatkan lokasi kuil Itoshi, Chris pun kembali ke penginapan dan memutuskan untuk beristirahat. Keesokan harinya, Chris dibangunkan oleh James dan Kate dan mereka berdua menyuruh Chris untuk menceritakan isi di dalam buku kuil Itoshi. Akhirnya Chris mulai menceritakan sedikit yang ia ketahui tentang kuil Itoshi serta letak kuil itu berada. Namun Chris sama sekali tidak memberitahukan mereka fakta tentang betapa berbahayanya kuil itu jika dikunjungi oleh manusia. Chris sengaja tidak memberitahukan mereka agar mereka tidak merasa ketakutan. Tanpa membuang-buang waktu, mereka bertiga segera pergi ke lokasi kuil Itoshi.
Singkat cerita saja, mereka pun tiba di desa tempat Asashi dilahirkan dan mereka mulai mencari sebuah penginapan. Sebelum menemukan penginapan, mereka bertiga sempat bertemu dengan seorang pria tua bernama Yamato. Yamato kemudian bertanya apa alasan mereka datang ke desanya. Chris pun langsung menjawab bahwa mereka ingin mengunjungi kuil Toshi untuk melakukan sedikit penelitian. Yamato kemudian menjelaskan sedikit sejarah tentang kuil Toshi, kenapa kuil itu disebut sebagai Toshi. Dahulu terdapat seorang bocah bernama Toshi yang sedang bermain-main di kuil itu sendirian. Namun tiba-tiba saja bocah itu bertingkah sangat aneh, di mana bocah itu malah mencongkel matanya sendiri. Orang tua dari Toshi pun sangat terkejut setelah melihat Toshi yang mencongkel matanya sendiri. Oleh sebab itulah kuil itu disebut sebagai kuil Toshi. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari penginapan terdekat karena hari sudah menjelang malam hari. Setelah sekian lama berkeliling, akhirnya mereka menemukan satu penginapan yang dimiliki oleh seorang wanita tua bernama Azumi. Setelah tiba di desa itu, Chris memutuskan untuk diam di penginapan, sementara Kid dan Jace memutuskan untuk berkeliling sejenak di desa tersebut. Tak lama kemudian, Azumi membawakan selimut untuk mereka tidur nantinya. Sebelum Azumi pergi, Chris meminta Azumi untuk menceritakan sedikit sejarah tentang kuil Toshi. Namun Azumi menolak untuk bercerita karena sudah sejak lama kuil itu tidak pernah dikunjungi lagi. Tak lama setelah itu, Azumi seketika terdiam dan melihat ke sudut ruangan, seolah-olah ada sesuatu di sudut ruangan tersebut. Tak lama kemudian, Azumi pergi dari ruangan itu. Merasa penasaran, Chris mencoba mengarahkan kamera miliknya ke sudut ruangan, dan alangkah terkejutnya karena Chris melihat Seita yang tiba-tiba saja berada di sebelahnya. Seita mengaku bahwa dirinya memang tinggal di desa ini. Seita bercerita bahwa dia sering bermain di kuil yang ingin didatangi oleh Chris. Maka dari itu, dia pun menawarkan diri untuk mengantarkan Chris ke kuil tersebut besok paginya. Tiba-tiba Azumi datang ke ruangan itu dan menyuruh Seita untuk tidur. Setelah itu, Chris memutuskan untuk berkeliling di penginapan itu dan bertemu dengan pria tua yang ternyata dia adalah Hitoshi. Hitoshi sedang menggunakan kacamata hitam karena dirinya sudah buta dan tidak bisa melihat lagi akibat berkunjung ke kuil tersebut. Hitoshi pun mulai menceritakan tentang masa lalu kuil itu sebelum ditutup. Dahulu pernah ada 6 bocah yang bermain-main di kuil itu, namun ketika mereka bermain di sana, ke-6 anak itu malah menghilang secara misterius. Para polisi dan warga desa sudah berusaha untuk mencari bocah-bocah itu, namun mereka tidak berhasil menemukannya. Kemudian mereka mengetahui bahwa kuil itu ditinggali oleh seorang biksu. Namun saat mereka bertanya tentang 6 anak yang hilang di kuil itu, si biksu menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang menghilangnya ke-6 anak tersebut. Para warga sekitar pun tidak percaya pada perkataan biksu dan mereka berpikir bahwa mungkin saja biksu itu yang telah membunuh ke-6 anak tersebut. Kemudian mereka pun menangkap biksu itu dan mulai membunuh biksu itu. Karena menghilangnya ke-6 bocah tersebut, warga desa pun tidak berani lagi mendekati kuil tersebut. Setelah Hitoshi menceritakan hal tersebut, Chris memutuskan untuk tidur. Keesokan paginya, Chris, Kei, dan Jace mulai bersiap-siap untuk pergi ke kuil dengan diantar oleh Seita. Singkat cerita saja, mereka pun tiba di kuil Hitoshi. Di sana mereka melihat patung kitsune sama seperti yang tergambar pada buku itu. Kemungkinan besar kuil itu dijaga oleh makhluk kitsune. Tanpa berlama-lama lagi, Kei dan Jace masuk ke kuil itu, sedangkan Seita izin pada Chris untuk kembali ke desa. Seita sangat takut jika dirinya dimarahi oleh orang tuanya karena pergi ke kuil tersebut. Tak lupa Seita juga memperingatkan Chris untuk segera kembali ke desa sebelum hari mulai gelap. Setelah Kei dan Jace berkeliling di dalam kuil itu, mereka merasa kecewa karena isi kuil itu tidak seperti yang mereka harapkan. Di sana, Chris mulai mengambil kamera miliknya dan ingin merekam semua hal yang ada di dalam kuil. Saat tengah merekam, tiba-tiba kaki Chris ditarik oleh tangan misterius yang membuat dirinya terjatuh, yang mengakibatkan kaki Chris mengalami patah tulang. Suara Chris terjatuh didengar langsung oleh Kei dan James, dan mereka berdua segera datang untuk menyelamatkan Chris. Karena kaki Chris mengalami patah tulang, mereka pun terpaksa menginap di kuil itu dan akan pergi dari sana esok paginya. Mereka pun langsung membuat perapian agar mereka tetap merasa hangat dan sebagai sumber penerangan juga. James yang tidak kuat berada di sana semalaman memutuskan untuk pergi mencari bala bantuan saat itu juga, sedangkan Kei dan Chris disuruh menunggu di tempat itu. Tanpa memperdulikan gelapnya hutan di malam hari, James pun pergi dari sana. Setelah James pergi, Kei segera mengajak Chris untuk berdiam diri di dalam kuil. Selagi menunggu James, mereka pun akan beristirahat di dalam kuil tersebut. Sementara itu, James merasa sangat kebingungan mencari jalan menuju desa karena situasi yang sangat gelap. Tiba-tiba, James dikejutkan dengan kehadiran sosok menyeramkan yang ternyata itu adalah Kitsune, sosok menyeramkan yang memiliki wujud setengah wanita dan setengah rubah. James pun mulai dikejar oleh Kitsune sehingga membuat James merasa ketakutan.
Teriakan dari James didengar langsung oleh Kate, sehingga Kate dengan cepat mencari James ke hutan karena ia merasa khawatir dengan keadaannya. Sesaat setelah Kate pergi, tiba-tiba muncul 6 sosok bocah menyeramkan yang mulai menyerang Chris. Sementara itu, James berusaha menjauhi sosok Kitsune. Tapi sayangnya James tersandung rantai pohon sehingga Kitsune mampu mendekati James dengan mudah, dan pada akhirnya James pun dibunuh oleh sosok tersebut. Kembali lagi ke Kate yang sedang mencari keberadaan dari James. Ketika sedang mencarinya, Kate menemukan sebuah tambang yang sudah lama terbengkalai. Di dalam sana, Kate sempat mendengar suara teriakan dari James dan ia menyimpulkan bahwa James berada di dalam sana. Ketika Kate masuk ke dalam tambang tersebut, alangkah terkejutnya Kate karena ternyata James sudah meninggal dengan keadaan mata yang tercongkel. Hal itu pun membuat Kate menjadi sangat ketakutan dan segera mencari jalan keluar. Tapi sayangnya pintu keluar masuk tambang telah runtuh sehingga membuat Kate terjebak di dalam tambang. Lalu sosok makhluk misterius pun mulai mendekati Kate dan bisa disimpulkan bahwa Kate akan dibunuh oleh makhluk tersebut. Setelah Chris menceritakan segalanya pada Ryo pun mulai bertanya pada Chris bagaimana nasib Kate saat ini karena Kate tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Chris pun tidak mau menjawab hal tersebut. Kemudian Ryo pun menunjukkan video terakhir yang terekam dari kamera Chris. Dari rekaman kamera yang selalu dibawa oleh Chris, memperlihatkan Chris yang dengan tega membunuh James. Namun Chris itu sendiri tidak sadar telah membunuh James. Kemungkinan besar juga Chris telah membunuh Kate dan mayatnya disembunyikan di suatu tempat. Lalu Ryo kembali bertanya mengenai sosok bocah bernama Seita yang pernah dilihat oleh Chris. Ryo sudah berkunjung ke desa itu untuk mencari bocah bernama Seita, namun para penduduk di sana mengatakan bahwa Seita telah menghilang sejak lama dan 6 bocah yang menghilang salah satunya adalah Seita. Akhirnya semuanya terungkap bahwa ternyata selama ini Chris bisa melihat hantu Seita dan kemungkinan besar Kitsune telah menyamar sebagai hantu Seita untuk menjebak Chris sehingga dia mau mengajak Kate dan James pergi ke kuil. Hal ini dilakukan Kitsune karena dia suka memakan daging manusia. Bisa saja keenam anak hilang itu telah dimakan oleh Kitsune. Ketika mereka sampai di kuil, Kitsune yang menyamar sebagai hantu Seita langsung merasuki tubuh Chris dan dengan tega membunuh James dan Kate di tempat. Di rumah sakit itu, tiba-tiba saja Chris dirasuki oleh Seita dan dengan tega menusuk leher dari Kazunori menggunakan pulpen. Chris yang tengah dirasuki segera kabur dari rumah sakit tersebut. Sampai saat ini, keberadaan Chris pun tidak diketahui dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.